Kontrol saya. Iya. Ini ya agak kontrol sedikit. Iki sing gak salah. Jadi akhirnya saya keruput orang ribuan orang Pak. Terus naik mobil, dikiranya saya Rhoma Irama. Boy. Langsung jatuh cinta. Karena apa? Karena uraian dari Rhoma itu Masya Allah. Bukan karena wajahnya hampir sama. Itu kebetulan Allah kalau itu. Kebetulan jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cacamu, Cangkir Camu. Kembali hadir dalam program Cangkruan Karo Mikir. Kalau nggak dilepas gini gak bisa mikir apa dia. Bersama saya Abdul Muiz di Studio 5 Jatim News ID. Sudah ada sobat lama Cowas. Siapa dia? Wah, tidak asing lagi. Cangkir Camu nggak perlu mendatangkan Raja Dangdut, tapi duplikasi ya, duplikatnya Raja Dangdut. Aga Irama. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Bang Haji? Alhamdulillah sehat Camu. Ayo ngopi sih, ngopi sih. Ayo ngopi sih, siap. Ben gak Ngopi salah karo paham. mikir ya. Iku apa? Bismillah. Enak Bang. Alhamdulillah. Tidak pahit toh. Kalau pahit masih revolusi. Ini dikei gula didik akhirnya manis. Siap. Masya Allah. Terima kasih atas kunjungannya Bang Haji Aga Irama. Siap, Camu. Bukan Bang Haji Rhoma Irama loh ini ya. Bang Haji Aga Irama. Siap, Camu. Mirip baseball wis. Kelompok koleksi ini. Bang Haji, terima kasih atas kehadirannya. Barusan kayaknya habis ngajar ini ya. Iya. Saya tertarik mengundang Bang Haji ini. Survivalnya, jadi bertahan untuk personal branding ini. Beliau ini seorang wartawan dulu, Sohib. Jadi konco lawas yang sekarang juga tergabung dengan Cowas, mantan-mantan Jawa Pos kita dulu ya. Siap. Malang melintang menjadi wartawan. Kemudian mendirikan forum ini ya, forum namanya Fans. Forsa, ya. Forsa, apa artinya Bang Haji? Iya. Ya, selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Saya Aga Irama ya tadi. Keren. Bukan Rhoma Irama ya. Aga Irama. Kalau ada yang bilang Rhoma Irama terlalu. Saya bikin dulu aku. Jeneng aslinya siapa? Suryanto. Ya, saya Suryanto Aga KTP ya. Akanya itu apa? Aga itu kebetulan singkatan dari orang tua Ahmad Khanan. Oh, Ahmad. Nah, kemudian di Jawa Pos harus kodenya harus 3 huruf. Wartawan ya. 3 huruf jadilah Aga. Akhirnya kita dipanggil Aga gitu. Aga. Kebetulan dulu pada era kita masih kecil ada grup band namanya Aga. Oh, ya, Aga Ucok Arab. Aga, God Bless, itu bersaing dengan Rhoma Irama Soneta. Jadi kita posisi dilawan ini gitu. Iya. Karena kan lawannya Soneta kan Aga Group. Aga Group. Gitu. Podo-podo fenomenal ini ya. Iya, saat sama-sama itu ya. fenomenal. Sehingga nama saya di Jawa Pos pakai Aga. Itu pride ya, bangga dengan nama Aga. Ya bangga pertama ya karena tadi itu pertama itu nama orang tua sehingga kita membawa orang tua. Ada grup band yang top. Dan kebetulan ada grup band top Rock ya. Ya. Padahal Ucok Aga. sampean nggak seneng dengan musik cadas rock itu. Dangdut Rock seneng juga. Seneng juga Karena akhirnya Soneta kan juga rock. Iya ya. Soneta itu dari rock dangdut. orkes Melayu yang kalem-kalem gitu, dimasuki unsur India, dimasuki unsur rock, ya, Deep Purple terutama alirannya Zeppelin, jadilah dangdut yang sekarang kita kenal. Terus mengawali nyenengin dangdut itu mulai bayi apa sadurunge lahir? Nemen kan ini. Iya, saya itu lahir tahun 60. Jadi tahun 70, 10 tahun kita ya. Itu sudah mendengarkan lagu-lagunya Rhoma Irama ya pada masa itu. Tiap kita berangkat sekolah, masih SD itu. Iya. Berangkat sekolah nggak pakai sendal. Ya. Di setiap acara-acara hajatan selalu ada toa. Toa di atas kelapa gitu. Iya. Dalam aku berkelana. Apal ya gitu. Dulu aku gitu. Ikut nyanyi ya? Ya itu sepanjang jalan kita semuanya miskin. Kita tidak punya. Iya. Radio pun radio yang ngoek-ngoek gitu, yang ngenteni tonggo punya hajatan. Nah, tunggu tangga punya hajatan. Masya Allah. Termasuk nyembelih ayam ya, jangan. Iya. Nyembelih ayam kalau punya tetangga mau bantu baru. Podo. Dapat kiriman ayam. Ento ayam salah gue. Iya. Sampai kita dulu itu kalau
ada PSSI main ya, Roni Pasla main. Oh iya. Kita ke tetangga mendengarkan radionya. Radio, tetangga. belum TV nih. Belum ada TV. Dengan siaran langsung Sasli Rais. Iya, Siaran RRI. dari Gelora Senayan. Wah. Rai Para Kawo. pendengar yang terhormat. Wah. Andi lala kepada Kita masih numpang Iya. ya. Itulah masa kecil kita ya. Masa Penuh kecil. dengan liku-liku. ya, liku-liku laki-laki. Sampai jadi ketua umum Forza. Iya. Istimewa. Jadi Lanjut, setelah Bang Haji. Roma Irama tadi populer, kita juga ikut bahkan kemudian tanpa disangka, tanpa diduga ya. Setiap ada lagu Oma itu saya catat. Pada saat itu kita nggak mampu Syairnya itu? beli kaset tidak mampu. Nggak mampu. Kita Masih hanya ada mendengarkan kaset? kaset bajakan. Bajakannya. Tapi kita menulis lirik-lirik itu. Liriknya. Dalam aku berkelan tulis tangan. Pakai petelot itu ya. Iya, pakai petelot. Belum ada pulpen. Sehingga kita pada akhirnya mengumpulkan buku itu isinya lirik-lirik lagu Oma Irama. Gak sinau jadi ngumpul apa? Delalahnya itu ternyata itu pekerjaan wartawan di kemudian hari. Wah, istimewa. Iya kan? Wah, Itu awalnya. termasuk mengumpulkan kaset-kaset. Iya. Mengumpulkan Kebiasaan termasuk ini buku adalah ini piringan hitam. ini bukan kaset ini. Ya, ini piringan Iya. hitam. Tahun berapa ini? 68 itu 71. 68 dan ini 71. Itu 68. SD ya? SD kita SD. Kok cek duwe? Kok sudah Ini masih- kita beli belakangan. Oh, Jadi belakangan. artinya pada saat itu beredar ini kita belum mampu. Nah, setelah kita Ono duit? ada duit. Enggak. Kita Masih mencari. ada? Ya Yang jualan? cari di Google masih ada. Masih ada. Tapi ya memang langka. Kembali ke hobi tadi. Iya. Mulai bayi mau. Ya. Gimana? Jadi setelah itu kita benar-benar katakanlah menggilai tadi, kita SMA. Nah, di Mulai. SMA itu saya lahir di Banyuwangi, SMA di Jember. Oh. Nah, pada saat di Jember kita di asrama ya, Iya, di iya. PKAN Jember, Bangporeng. Oh, BGA. Nah, itu ada konser soneta di Bus. di Jember tahun 77. Iya, iya. Ya, 77. 77. Nah, kita harus nonton gitu kan. Dan berbayar itu ya. Berbayar. Nah, kita karena nggak boleh dari asrama, kita nyolong, meloncat dari pagar Gak ada duit. tembok. Nggak punya uang ini. Terus di lokasi loncat lagi. Jadi Berapa pintu yang harus dilewati? kalau di asrama kan Sekat satu tembok aja yang kita lewati. Oh, dekat asramanya. Ya, pulangnya juga sama, pulangnya jam 2, jam 3. Jam Mainnya 12 lagi. selesai konser, jam 2 baru sampai ke asrama, loncat lagi. Full ya. Iya. Semua lagu Roma di Nah, tampilkan. kemudian kita kumpulkan kaset-kaset gitu, termasuk juga menghafal. Kemudian saya juga nulis puisi di radio di Jember ya. Beberapa radio kita kirimi dan minta lagu ini, minta lagu ini. Oh, ya ya. Gitu. Jadi kita menggemari ya di balik sekolah. Kita menggemari. Sekedar penggemar waktu itu. Iya, penggemar ya. Kemudian berlanjut sampai ke perguruan Nah, tinggi. ketika saya di Jogja kuliah, itu baru benar-benar ketemu Roma. Ya, pada saat itu ada syuting Satria Bergitar film Ya, ya. di Gunung Kidul, di pantai-pantai gunung gitu. Nah, disitulah saya cari hotelnya dan ketemulah Oma Irama. Cara ketemunya? Nah, cara ketemu saya langsung ke hotel dan minta ketemu Roma gitu aja, karena wartawan waktu itu wartawan Oh, masa sudah kini. wartawan Ya. masa gini. Ya. Waktu kuliah Nulis khusus hiburan jadi? Enggak. campur-campur. Campur, ya. Tetapi saya karena pengen nulis secara mendalam, Ada saya Oma. wawancara khusus dengan Oma Irama. Wis. Wah, alhamdulillah cerita mengapa musik dakwah diterima di kamarnya. Jadi beliau pakai Jubah, masih ya. pakai piyama. Piyama ya. Baju Pak tidur. Sorban. Wih, piyama. Nah, jadi kalau saya punya kenangan foto hitam putih. Nah, itu foto dengan Oma Irama Pertama tahun 81. masih menyimpan. Masih menyimpan. Istimewa. Itu pertama ketemu Roma dan langsung jatuh cinta. Karena apa? Karena uraian dari Roma itu Masya Allah. Kok ada seniman seperti ini ya? Dan sejak kecil ada ruh ya, Iya. connecting pada Iya, saat betul. ketemu wonge pisan. Berarti saya harus ikut Auranya. berjuang bersama Roma. Bagaimana caranya? Iya, ya. Idola dan auranya memang kuat waktu itu ya. Iya, kuat sekali. Bukan karena wajahnya hampir sama. Itu mina Allah kalau itu. Kebetulan jadi ya. Mina Allah gitu. Iya, iya, ya karena. Oh, ada cerita lucu. Ya. Konser Soneta di Tuban tahun 96. Ya, waktu itu Soneta tampil dalam rangka untuk berdirinya PAMI, Persatuan Melayu Musik Melayu Indonesia. Nah, PAMI. nah, ketika konsernya malam jam 3 itu ada check sound. Ya kan? Nah, pada saat check sound itu saya pakai kaos begini, Yoi, terus pakai keren. slayer, Iya, iya. ya kan? Terus naik mobil
Dikiranya saya Rhoma Irama. Boy. Ya, ya. Kebetulan waktu masih gondrong saya. Ya. Ini ya agak gondrong sedikit. Iki sing gak salah. Jadi akhirnya saya keruput ribuan orang, Pak. Dikiranya saya Rhoma Irama. Wis gak apa-apa, pemanas aja. Gak ketawa Roma ngegek. Terus saya akhirnya, saya juga pura-pura jual mahal. Ya. Saya buka pintunya. Hanya terlihat dari luar bahwa ada Rhoma Irama di situ, di kerupung banyak. Akhirnya mobil langsung masuk ke belakang panggung dan akhirnya kita turun. Seperti seolah-olah Rhoma beneran. Padahal bukan. Pakaian hampir sama. Oh ya pakai kaos gini, karena kan masih cek sound sore. Iya, bawaan ya. Masih bercacing lah ya. Persiapan. Persiapan ya. Nah, kemudian ketika saya masuk Jawa Pos 85, 86, 87 saya ke Malang, Madiun, Malang ya. Bagi perwakilan. Surabaya. Nah, itu setiap ada syuting film-filmnya Rhoma, itu kebanyakan kan di Jawa Timur. Ya. Nah, kita selalu nonton. Dan terdepan ini karena liputannya. Dan ya intinya saya sebagai wartawan kepingin mensupport, jadi kita beritakan terus, tiap ada album baru. Dan Rhoma terasa itu ya? Ada terasa. Supporting dari... Terasa, karena setiap ketemu saya langsung wawancara. Dan wawancara saya itu tajam. Nggak sekedar ngomong lah. Nggak sekedar berita biasa lah. Dan tersampaikan tulisan itu pada... Iya, saya bikin kalau saya ketemu Rhoma wawancara, pasti ada wawancara khusus, Pak. Ya. Nggak sekedar berita 2 kolom gitu. Kalau sekarang kan enak lihat WA ya. Itu untuk mengenalkan ke Rhoma gimana? Kirim korannya? Apalagi kalau pada saat itu kita dari Jawa Pos, berarti kan Rhoma langsung perhatian. Oh iya. Itu pun juga dikasih waktu. Jam sekian ya saya bisa wawancara. Jam sekian. Nah, memang pada saatnya saya bisa menjadi istilahnya dalam tanda kutip magang. Saya ingin magang di PAMI. Maksudnya PAMI itu Persatuan Artis Melayu Musik Indonesia. Itu isinya para seniman dangdut Jawa Timur. Ya. Nah, saya harus masuk di dalamnya. Walaupun saya sebagai apa itu? Walaupun saya bukan penyanyi, tapi saya penggemar Rhoma. Ternyata PAMI tidak menutup penggemar untuk ikut di dalam bergabung. Gawa gitar. Iya, nah pada akhirnya saya juga belajar nyanyi. Setelah anggota PAMI, masuk kayak nyanyi. Akhirnya kita nyanyi. Lagu-lagu Rhoma. Lagu-lagu Rhoma maupun dangdut yang lain. Menulis karya sendiri. Menciptakan lagu sendiri. Sudah menciptakan lagu sendiri. Lagu apa yang? Judulnya Markus Maklar Kasus. Iya. Cocok. Lagu rock itu, lagu rock. Cocok, rock ya. Iya. Cocok sampai profesi ini ya. Kumpulannya Maklar Kasus. Nah, itu kemudian kita baru benar-benar 2 minggu di Jawa Timur bersama Rhoma sehari-hari dari pas bandara menuju ke Tuban nginap semalam, ke Lamongan, konser di Lamongan, terus pindah lagi konser di Pasuruan, konser di Probolinggo, Jember, itu 10 kota. Sehingga kita 2 minggu itu full dengan Rhoma terus. Terus pekerjaannya ya apa gitu? Lah ya jurnalistik. Tetap nulis kan berita Rhoma. Liputan khusus Rhoma. Liputan khusus Rhoma. Kok boleh? Kan media Anda kan media yang elit kok. Ya, kita bisa pergi datang. Jadi kalau siang kosong kita ke kantor. Ya. Gitu. Support dari pimpinan. Disupport. Tapi awalnya pasti ada kontroversi. Saya tetap liputan sebagaimana tugasnya. Waktu itu saya di hiburan. Ya, sehingga kan berita hiburan kan juga harus diisi. Sempat ngepost di Polda ditinggal. Waktu itu sedang tidak di Polda. Sedang tidak di Polda. Nah, terus kemudian hubungan dengan Rhoma terus menguat dan terjadilah apa ya? Interaksi. Dari hati ke hati. Interaksi. Kedekatan bahwa kami istilahnya menjadi santrinya Rhoma. Dan Rhoma juga bisa menerima saya sebagai santrinya. Saya minta. Santri. Iya. Kono kiai mbak kiai soalnya. Iya. Kiai ini dangdut iki masalah. Ya, kiai dangdut. Karena kan beliau nyanyi itu kan tidak semata-mata soal ekonomi yang dikejar, tapi juga adalah dakwah. Dan memang benar. Itu saya nyatakan 100% benar yang disampaikan oleh Rhoma itu. Apa contohnya? Pertama, di mana dia berada di hotel, di mana bersama anggota Usenita, itu pasti harus ada musolanya. Kalau tidak ada musola di hotel itu, maka harus ada ruangan yang disulap menjadi musola. Semua waktu harus jamaah di situ. Dan beliau imamnya. Termasuk juga perjalanan. Perjalanan Surabaya Tuban harus melewati sholat zuhur,
ya harus istirahat di mana untuk bisa sholat duhur. Nah, itu sesuatu yang syariatnya luar biasa. terus kemudian itu subuh harus sholat semua anggota jamaah Soneta. Dan itu saya melihat sendiri. 3:30 sudah dibangun nih, totok pintunya semua kamar-kamarnya anggota Soneta. Anda bisa bayangkan, seniman sudah nama besar dibangunkan pagi-pagi jam segitu. Dan yang bangunkan sembarang. Siapa yang duluan? Ya, ada tugas khusus. ada timnya yang ada bertugas. tugas khusus. Ya tadi tuh, termasuk santri-santrinya ini yang bangunkan, karena ditugasi. Aka besok bangunkan semua kamar ya, sholat subuh jamaah. Itu sejak kapan Bang Haji Aka Irama ini mulai apa ya, dekat banget gitu ya sama? Dekat dan banget itu tidak... ya tadi itu ketika kami berada di posisi Pami Jatim, dari anggota menjadi pengurus, kemudian naik menjadi sekretaris. Ya, saya sekretaris Pami Jatim 10 tahun, jadi lumayan lama. Nah, setiap kali Roma ke Jawa Timur pasti kita mendampingi, karena kita pengurus yang... Tentu ada korelasinya ya, Bang Haji Roma Irama ini kan nggak sembarang milih mitra atau iya kan teman. Ya, kita memberi kontribusi yang... di bidang media, Pak, tentang PR. Yang satu itu. Terlibat di Soneta waktu itu. Oh, tidak. Iya, artinya apa yang dilakukan Roma itu kan dakwah. Dakwah itu kan membutuhkan publikasi. Sedangkan Roma sendiri kan public figure di mana ucapan Roma, kata-kata Roma, tingkah laku Roma menjadi berita. Ya. Sehingga ada korelasi antara kita yang memberi itu pemberitaan dan media yang menerima pasti jadi. Dan kebetulan posisi itu kosong ruang itu ya. Ruang itu kosong. Pak Aka, ya? Kosong karena banyak orang pada saat itu kan tidak suka dangdut ya, atau menjauhi dangdut ya. Termasuk pernah kan kita juga di Jawa Pos pernah kan. Ada masa-masa dangdut jangan masuk orang ya. Oh boy ya. Iya. Bal-balan tarkam gitu. Itu skala tama. Tapi ya gak masalah. Pernah itu terjadi itu ya. Itu kan selera. Pada saatnya yang bersangkutan tidak ada kan dia tetap masuk ya. Padahal masanya banyak ini. Ya kan marketplace-nya luar biasa. Apalagi sekarang kalau sudah dangdut ada di mana-mana kan, di semua kelas kan. Termasuk yang di kelas night club, kelas besar kan sudah pakai dangdut. Jadi sudah tidak lagi ada dikotomi antara dangdut atau pop atau dan jika dunia, Malaysia aja udah mengklaim. Ya, apalagi terakhir perkembangan kan dangdut sudah direkam oleh para artis-artis Amerika asli. Ya. Nah, sudah ada studio rekaman di Amerika yang khusus menerima artis untuk nyanyikan lagu-lagu dangdut. Nah, itu saya kira perkembangan terbaru di Amerika. Terus kesan Bang Haji dengan kedekatan dengan Bang Haji Roma ini, Bang Haji Aka dan Bang Haji Roma ini. Ya, ada interesting apa? Ya, yang pasti bahwa beliau ini kan orang besar ya. Kalau saya ya kita bersyukur ya, pada masa lalu kita kan tidak sempat bertemu dengan misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Karno. Kita tidak pernah menemukan atau karena masanya berbeda. Tapi Roma itu seperti mereka. Sosoknya. Roma itu melahirkan sebuah karya musik, lagu, lirik yang mempengaruhi orang. Ya. Coba Anda bisa bayangkan. Hai manusia, hormati ibumu. Deng. Lah itu berapa juta orang yang hafal lagu itu. Betul. Itu artinya kalau dipraktekkan oleh orang, berarti kita harus hormat pada ibu. Itu nilai dakwahnya kan. Betul. Sosok yang fenomenal. Jadi kalau dibuatkan buku misalnya, kalau Roma itu mencipta lagu lebih dari 500 judul. Kalau boleh dibilang 500 judul buku. Iya. Buku tentang bakti pada orang tua ada. Ya kan? Judi. Tentang judi, tentang Mirasantika. Tentang kenegaraan 135 juta penduduk Indonesia. Deng. Nah, itu makna nasionalisme Roma nampak di situ. Nah, kalau ngomong soal buku, itu bukunya Roma, karya Roma yang abadi. Saya nggak seberapa dengan musik dangdut dan Roma, tapi liriknya itu kena gitu. Nah, iya, artinya ada ruh yang kita tidak tahu. Situ. Ya mudah-mudahan Roma umur panjang ya. Tapi kalau suatu saat Roma tidak ada, lagu ini ratusan tahun yang akan datang, insya Allah tetap. Nah, saya merasa bahwa mumpung Roma ini masih ada, maka kita harus maksimal mungkin membantu Roma. Sehingga saya melahirkan Forsa itu. Ya, kapan itu, ya, Bang Haji? Jadi Forsa ini lahir 6 April 2013. 2013. Nah, masa-masa Roma udah mulai ini ya? Ya, sudah relatif menurun ya. Artinya begini, menurun itu mungkin image di masyarakat, tapi sesungguhnya Roma sendiri tidak merasa menurun. Ya, malah justru
setelah ada Forza, Roma itu punya semangat yang tinggi. Jadi ceritanya kan begini. 2005 kira-kira ya, saya ketemu Roma di hotel satu hotel di Surabaya. Bang Haji saya tanya, Bang Haji apa nggak pingin bikin museum Roma Irama gitu? Ya pingin, tapi ya nanti maksud saya masih hidup ada museum. Ya. Tapi oke lah, Bang Haji nggak pingin bikin kampus Roma Irama. Saya bukan ahli pendidikan, masakah? Artinya pada saat itu belum punya pemikiran-pemikiran. Ya. Tapi saya bilang, Bang Haji itu sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh-tokoh harus punya tonggak untuk bisa meneruskan ya, penerus-penerusnya begitu. Nah, terus bagaimana? Udah gini aja Bang Haji. Kita kan belum tahu siapa-siapa yang akan mensupport itu nanti. Maka bagaimana kalau fans Roma kita giatkan? Sudah ada fans atau belum Bang Haji? Gitu. Sudah ada masakan namanya Soneta Fans Club Indonesia, SFCI. Coba cari itu ketuanya, Zulfikar di Jakarta. Cari, ketemu. Bang, sampai ketua SFCI, iya. Bagaimana kalau saya bikin di Jawa Timur? Oh ya, masyarakat senang. Lantas saya bikin di awal-awalnya Facebook. Nama fans itu sudah ada sebelumnya, cuma belum booming ya, belum booming. Besar ya. Nah kemudian saya bikin Jawa Timur, saya bikin Surabaya, Ketua Soneta Fans Club Indonesia. Dan pemutiran dari media sosial waktu itu. Iya, waktu awal-awal dari Facebook. Saya bikin Surabaya, bikin Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, terus Jember, Banyuwangi. Ya, diawali. Saat Jawa Timur ada 10 kabupaten. Embryonya dari Surabaya. Bentuk DPC Soneta Fans Club Indonesia kabupaten-kabupaten tadi. Nah, kita datangkan Roma ke Surabaya. Waktu itu ada ceramah di UIN. Ceramah. Bukan konser ya? Bukan, ceramah. Nah, sebelum ceramah itu kita bikin deklarasi itu. Deklarasi terbentuknya Soneta Fans Club Indonesia. Itu embrio. Ya. Nah, setelah Jatim terbentuk, kita publikasi, Jawa Tengah minta, Jawa Barat minta. Dan itu lewat Facebook kita bikinkan grup. Yang mencipta nama Forza siapa? Nah, Roma, kemudian atau begini. Bang Haji Aka. Setelah Soneta Fans Club tadi ada di mana-mana, kemudian kita ini kan repot. Soalnya selain Soneta Fans Club Indonesia juga ada Soneta Fans Club di Jakarta. Ada Soneta Mania. Ada ABRI, anak buah Roma Irama. Iya. Nah, karena bermacam-macam fan ya. tadi, kemudian kita berembuk. Bang Haji, ini banyak fan, susah juga kita ya mengkoordinasikan ya. Gimana? Jadikan satu aja. Oke. Terus aku ingat itu Bang Haji Roma itu yang iya. menyatukan itu. Iya, yang tanya banyak sekali fan-nya. Gimana Bang Haji kalau saya fusikan? Gimana fusi? Kayak P3 dulu kan fusi. P3 kan fusi dari partai-partai Islam. Mazumi apa Mazumi. Nah, kita fusi. Maka saya ketemu ketua yang Soneta Fans Club, ketemu Soneta Mania, ketemu ABRI. Ayo kita gabung. Maka tanggal 6 April 2013 itu bikinlah nama Forza. Nama itu dari saya pertama dari Mbak Debbie Vera Masari, itu putra Roma Irama yang pertama ya, putri pertama. Mbak Debbie punya usul Mbak, kalau Fo saja kurang bermakna Mbak, gimana kalau langsung Forza? Jadi Fans of Roma and Soneta. Wah, saking semangatnya nih saya batuk. Mas Renal, ada air putih nih. Saking semangatnya, kopi manis. Nggak biasa nih Bang Haji. Kita minum dulu ya. Siap. Masya Allah, Bismillah. Kayaknya perlu air putih nih Bang. Lanjut. Belum ready kan? Nanti cut. Oke. Nah, ketika dikumpulkannya para fan-fan ini, Bang Haji Roma Irama sepakat untuk menjadi leader atau yang mengumpulkan. Itu di mana? Oh ya, jadi pertemuan itu di rumahnya Mbak Debbie di Jalan H nomor 1 Tebet, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Itu rumah-rumah yang lama, kemudian ditinggali Mbak Debbie. Nah, kita waktu itu langsung melakukan fusi, tanda tangan kesepakatan bergabung menjadi satu, terus namanya menjadi Forza. Nah, kemudian nama-nama yang lama itu maka kita tinggalkan otomatis. Nah, yang Jawa Timur yang sudah terbentuk tadi otomatis. Jadi yang Surabaya menjadi Forza Surabaya, yang Pasuruan, yang Sidoarjo, yang Jember, Probolinggo dan sebagainya menjadi Forza Probolinggo, Forza Sidoarjo dan seterusnya. Nah, kemudian kita
harus bikin kepemimpinan nasional, maka kita bikin Munas. Munas pertama Munas pertama di Jakarta. Di Jakarta. Forsa. Kebetulan saya yang terpilih jadi ketua umum. 5 tahun. Aklamasi atau gimana? Aklamasi. Aklamasi. Pada saat itu berapa DPC yang datang waktu itu? Waktu itu DPW, DPW ya? Sekitar 16 DPW. 16 DPW. Jatim, Jateng, Jogja, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan ya, Sumatera Utara, top itu. Kuat jadi ya? Kuat. Ya minimal 10 aja udah kuat pada saat itu. Yang ikut hadir di Munas pertama. Ya. Nah, Munas pertama itu 2014. 2014. Jadi 2013 terbentuk, 2014 Munas, 2015 pelantikan. Nah, kita Forsa DPP dilantik di Soneta Group, di studio Soneta. Dan nggak pakai masa bakti. Ya 5 tahun, 5 tahun. Sekarang, nah kemudian 2010 kan harusnya habis. ya kan 2015 dilantik, 2020 habis. Nah karena kena pandemi mundur. Masih bertahan ketua umumnya. Belum ada. Bukan, artinya diunduran ya, diundur waktu Munasnya. Nah baru 2021 kemarin Munas terpilih ketua baru. Oh, udah ketua baru. Kita sekarang udah mantan ketua umum. Mantan ketua menjadi umum. Anggota Dewan Pembina. Tak kira masih ketua umum kan. Karena jamaahnya banyak. Iya. Perlu pembagian pemerataan. Kayak gubernur sampean. Gubernur Jawa Timur dulu. Kan tetap Pak Nur. Yang lain penggantinya. itu perasaan saya. Iya. Perasaan. Tapi kita tetap Forsa, kita tetap penggemar Roma dan terus berkarya untuk Roma Irama. Walaupun kita sudah tidak jadi ketua umum. Itu penggantian memang sudah menjadi ADRT ya? Iya, ADRT 5 tahun. 5 tahun cukup ya? Lunas ya. Tapi ada nggak masyarakat Soneta atau Forsa ini yang masih mengharapkan Bang Haji Aka Irama ini? Banyak ya, pada saat awal mana saya diminta untuk tetap duduk. Tapi karena pertimbangan umur ya, saya pikir harus ada regenerasi. Ya. Pemikiran-pemikiran baru. Nah, kita kan merasa pimpinan nasional harus refresh. Ya. Dan saya melihat Bang Haji Aka Irama ini sudah mengikuti era ini ya. Sudah selesai era Forsa. Ya. Lari ke digital. Lah, kita istimewa. tetap mencintai Roma juga. dalam bentuk yang digital. Lain. Iya, bentuk yang lain. Dan membentuk Aka channel. Iya, jadi personal branding itu tidak hilang ya AK-nya ini ya. Tetap. Jadi AK itu nah ini istimewanya di sini nih. Sebuah akun nama saya ya, tetapi materinya adalah Roma dan Soneta. Terus intuisi itu mulai kapan ya? Anda Bang Haji Aka ini. Jadi ketika saya jadi wartawan, YouTuber ya, menjadi YouTuber. Ketika saya jadi wartawan, saya mengumpulkan kaset piringan hitam. Ya. Terus berapa kaset setelah masa-masa digital itu banyak konser-konser di TV-TV. Saya rekam. Jadi pokoknya gila. Rekam acara TV dan acara TV saya rekam dan saya tumpuk menjadi sebuah lemari besar isinya konser-konser Soneta. Termasuk kunjungan Roma di mana, konser di mana. Iya. Ya kamera sendiri ya. Kadang kalau yang zaman itu ya bisa juga video, bisa juga saya dapatkan dari TV. Saya pernah ngambil dari TVRI syuting acara konser Jarum 10 kota. Jadi koleksi-koleksi ada ya, semua. Saya ya koleksi seperti itu. Iya. Terus saya mikir ketika ya terakhir ini era milenial nih ya. Ini kan menjadi barang yang sangat berharga. Kalau ini diberdayakan. Tapi kalau tidak ini sudah jadi sampah. Iya, usang. Karena kan kebetulan anak istri saya tidak menggemari Roma. Single fighter. Nah, sehingga ini harus diberdayakan. Sehingga saya mengumpulkannya ada manfaatnya. Ya sekarang ini. Menjadi mengurusi channel ini juga ngurusi album-album Roma kalau otomatis. Di media portal nggak mungkin ya. Wah, bikin channel video aja. Iya, channel video aja karena kan ini hiburan. Hiburan ya. itu syarat dengan gambar, video, kemudian Roma itu sehingga video itu menjadi sesuatu yang paling tepat untuk divisualkan. Dan kebetulan Bang Haji Aka Irama ini kan juga pernah di media broadcasting ya. Ya, sebagai pengalaman kita di JTV juga menjadi bagian dari membuat YouTube. Menjadi channel pribadi. Iya.
Dan kita bisa menduga juga ya bahwa contoh ya, di YouTube banyak beredar lagu-lagu Rhoma Irama dinyanyikan orang-orang bule. Barat, ya. Wah, ini jadi kajian kita di situ. Iya. Terus terakhir Lata Mangeshkar meninggal. Oh, Lata Mangeshkar itu bukan orang sembarangan. Ya. Beliau Fenomenal. pada saat saya wawancara dengan Rhoma, Rhoma sangat memuji-muji Lata. Lata. Karena kenyataannya memang benar, Pak. Saya lihat di berbagai dokumen-dokumen termasuk di Wikipedia. Lata itu merekam 25.000 lagu sepanjang 80 tahun. Wih, seumur Beliau umur 93 tahun. wih, berarti masa kecil sudah merekam dia, Ya. umur 13 ya. Umur 13 tahun dia sudah rekam. Sudah merekam Nah, Rhoma benar-benar menggemari. loyalitasnya ya. Dan apalagi yang lucu dari kalian kita itu bahwa ternyata Rhoma datang ke Lata itu, kamu ini siapa? Kamu pernah rekaman gitu kan? Padahal orang-orang biasa, penggemar biasa aja dia. Rhoma ini datang ke Lata Lata. untuk saya mau rekaman dengan Anda. Kan dia sudah lagunya kan Oh iya. udah puluhan ribu kan. Dia total 25.000. Mungkin dia pada saat datang mungkin sudah lebih dari 10.000 lagu Iya. kan. Sehingga akhirnya Rhoma nampilkan ini kaset-kaset saya gitu. Ini film-film saya gitu. Baru kaget dia. Kaget. Akhirnya Sponsor juga ini ya. mau rekaman dengan Rhoma Irama. Jadi menyanyikan sampai keluar 3 album. 3 album. Dengan Lata ini. Nah, Lata ini meninggal kemarin. Otomatis jadi rame kan. Jadi public Wah, figure juga. Ya. Kemarin pagi saya tayangkan, pagi ini sudah 10.000 Itu pertama penonton. Ya, 10.000 penonton. Oh, satu hari 10.000 penonton. Ide untuk membuat AK Channel kelihatannya sepele atau Bang Haji yakin akan booming dan subscribe-nya luar biasa. Saya ya? pertama belajar dari belajar dari YouTuber yang sudah berjalan ya. Misalnya ada Gondrong Labanan. Gondrong Labanan itu kelihatannya anak Jawa Timur ya, saya tidak tahu Ya. dari mana. Menurut dialeknya itu dialek Jawani lah. Jawani. Surabayaan ya. Arek gondrong. Pekerjaannya hari-hari mancing. Tapi dia subscribernya itu 1 juta. Mek mancing tok ya. Mancing tok. Iya. Nah, terus saya lihat juga Pemain mancing Sibun. tok. Sibun ini seorang bengkel di Jawa Tengah yang pekerjaannya itu hanya bagaimana membongkar sepeda motor. Sehari-hari hanya itu Iya. aja. Materi. Materi bongkar muat. Nah, ini kok bongkar pasar. begini aja kok sampai jutaan ya subscribernya. Satu video itu bisa sampai ratusan ribu. Satu video. Nah, ini kenapa gitu kan? Nah, kemudian saya juga berpikir, oh berarti Gondrong ini mencari market penggemar mancing. Gondrong Labanan. Penggemar mancingnya cari apa sih? Dia kayak kelihatannya itu aja. Iya, iya. Sibun juga begitu. Banyak orang punya sepeda motor, pengen memperbaiki sendiri. Cara membersihkan busi itu bagaimana sih? Kalau zaman sekarang kan nggak ada rantai ya. Ini patah itu bagaimana sih? Dia bongkar. Nah itu bagi laki-laki yang suka utak-atik melirik caranya Gondrong membuka itu menjadi tertarik. Jadi Gondrong ini Sibun ini Ya. mengajari laki-laki untuk bagaimana ngutak-atik sudah motornya sendiri. Saya kira 2 itu contoh yang paling real. Belum lagi yang masak-masak, ampun. Ya. Ngecat. Aduh. Ngecat motor. Ngecat kawan. motor. Iya. Cuman gitu-gitu aja. Yang vlog kadang ya. Nah, terusan yang vlog-vlog itu atau yang bentuknya itu talkshow itu umumnya politik. Ya, kalau tidak politik hiburan ya semacam Deddy Corbuzier itu banyak tokoh-tokoh hiburannya dihadirkan. Terus inspirasi itu sekarang jelas membuahkan hasil. Nah, terus saya berpikir, lah, saya kan punya fan Rhoma. Fan Rhoma ini kan berarti juga sama. Ingin tahu perkembangan Rhoma apa saja setiap hari. Nah, kemudian saya berpikir tadi itu, saya punya satu lemari dokumen tadi itu sebagai dokumen kalau saya menampilkan Rhoma tentang apa. Jadi ketika Iya, bentuk channel itu apa? Broadcasting atau apa? channel biasa bagaimana yang lain-lain. Channel biasa yang itu semudah kita buka email, Ya, ya. tidak berbayar, ya, tidak ribet, tidak pakai KTP segala. Tidak ada tim khusus untuk studio diproduksi, Tidak ada. Jadi diproduksi. saya kebetulan itu bentuknya kan produksi infotainment.
Nah, karena infotainment itu bentuknya kan video dari syutingan, kemudian kita serahkan ke editing untuk diedit dan tayang, sehingga kita lebih simpel ya. Dan itu satu tim ya? Satu tim ya, kita tim kecil lah, karena belum besar banget ya. Dan agak unik, penggarapannya kayak jurnalistik banget gitu ya? Ya itu karena ya tadi kita punya pengalaman jurnalistik, sehingga itu menjadi pilihan kami untuk memilih itu. Ya, ya. Nah kemudian di jagat YouTube sendiri juga memang juga banyak infotainment mengenai Roma ya. Nah itu umumnya tidak menggunakan pola jurnalistik. Jadi dia hanya gelender itu ditayang aja lagu-lagunya atau gambar-gambarnya gitu. Jadi wah saya kalau gitu harus khusus lebih ke jurnalistik. Jadi ini harus ada nilai beritanya, harus ada fakta-faktanya, dan jadilah itu berita. Ya. Nah kemudian dokumen kita juga masih tinggal ngambil satu-satu. Dokumen Roma tahun sekian. Modalnya. Dokumen tahun sekian. Berangkasnya dibuka. Sekarang Lata Manggiskar duet dengan Roma tahun berapa? Oh, tahun 93. Ambil. Ini pada saat duet dengan Lata Manggiskar Roma, lagunya ini kayak gitu. Dan kreativitas itu dari pola pikir sendiri ya? Iya, yang kita single filter. Artinya memikirkan perencanaan berita sendiri, mengerjakan sendiri, ya, menjadi KL sendiri, menjadi reporter sendiri. Jadi saya wawancara, tapi era sekarang juga sangat terbantu. Ya. Jadi misalnya saya wawancara dengan Roma susah, ya misalnya itu saya cukup pakai telepon biasa, telepon saya rekam, ya kan, telepon biasa suara, rekam. Ya. Bang Haji selamat pagi. Ji, saya mau tanya mengenai ini, jawab apa Mas Akang ini dan sebagainya, jawab. Saya rekam itu tadi. Oke sih, cukup rekamannya ya. Oke, syukron Mas Aka. Assalamualaikum. Nah, ini rekaman bisa diputar. Cukup, Bes. Saya serahkan kepada editor. Ini pertanyaannya. Ini editornya. Dia langsung, nah nanti oleh editor pinter dia. Ya. Dia langsung kasih gambarnya Roma. Gambarnya Roma sudah berbicara. Jadi itu menyiasati cara kita dengan Jakarta ya. Nah, kecuali juga sekarang era juga sudah lebih maju lagi. Misalnya kita punya teman di Jakarta yang bantu, Bang tolong ikut Roma di Sonita Record, di sana ada bikin ini. Tolong wawancara dengan Roma tentang ini. Saya kasih pertanyaan. Roma juga saya telepon. Bang Haji ada tim kami ada di Sonita Record mau wawancara. Ya udah, bicara. Nah, itu dikirim pakai WA. Ya, cukup. Ya. Jadi simple ya. Simple. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya dan modal yang besar ya. Yes. Biayanya cukup ngirim pulsa. Dan kita sudah bisa survive ya. Insya Allah. Penting. Itu bisa meningkat 1000 subscribe per 2 minggu, insya Allah. 1000 subscribe per 2 minggu. Istimewa. Jadi 22.000 ini tercapai sejak akhir Juli. Terakhir naikkan apa? Ini Lata Manggiskar meninggal. Oh yang ini ya, sudah 10.000 ya? 10.000 satu hari kemarin. Satu hari. Itu yang nonton. Iya penonton. Kalau subscribe itu kan sudah 2.000 1000 per 2 minggu. Total berapa sekarang? 22.000. Hafal ya? Hafal temen. Oplay masalah nih. Ada aplikasi. Ya. Yang aplikasi ini pekerjaannya mereview hasil kita. Jadi kita naik subscribe langsung keluar. Ya. Jumlah penonton ya. Ya. Jumlah penonton kami 3.500.000. Itu ada juga. Sama dia dikasih piala. Nah, termasuk jumlah yang diposting itu juga ada. Setiap ada tambahan mesti kita dikasih gambar piala. Oh. Nah, itu sehingga kita hafal. Penghargaan fisik apa dari YouTube? Bagi YouTuber, penghargaan fisik. Maksudnya ada honor sudah ada. Oh, kalau honor ya sejak 2 bulan pertama itu honor sudah keluar. Sudah keluar ya, lumayan dolar ya. Dolar terus saya minta langsung rupiah. Bisa untuk beli jersey lah. Oh ya, kita akan punya tim 2 orang ya. 2 orang, satu announcer yang baca berita atau kalau satu wawancara kita dia talk show. Kita dapat gaji dari satu situ. Lagi editor. Ya, yang ketiga saya. Jadi saya mulai bisa bergaji dari A sampai Z dibantu 2 rekan. Ya akhirnya alhamdulillah bisa berjalan. Bisa berjalan. Yakin bahwa dengan komunitas ini kemudian dengan materi berita tentang Roma Irama
tidak akan kehabisan materi untuk ke Insya Allah depan. tidak ya, sejauh kita memang punya basic di Roma dan Soneta. Karena Roma Soneta ini kan tidak pernah habis-habis ya. Artinya sejarahnya itu kan panjang ya Roma itu. Roma dengan politik aja udah panjang. Roma dengan keindonesiaan panjang, dakwah, terus lagu-lagunya. Ya. Per lagu itu juga punya sejarah sendiri-sendiri. Sangat banyak. Masih banyak lah. Oh iya. Nggak akan habis untuk dikupas. Terakhir-terakhir ini kan Roma menekuni atau membela para artis dangdut supaya dapat royalti, dan sudah berlangsung 6 tahun ini penyanyi dangdut semua dapat royalti haknya. Kalau dulu belum ada. Ya kayak misalnya kasus Lewaldi misalnya. Lewaldi itu pencipta lagu besar jumlahnya, tetapi dia masa akhirnya ya ketika sakit nggak terawat. Ya, Jadi ya. sangat Fan-nya kurang interaktif. Ya, nah Roma sebagai ketua PAMI kan ikut bertanggung jawab terhadap kondisi itu. Akhirnya para pencipta lagu itu digabungkan menjadi satu, kemudian memanfaatkan undang-undang hak cipta. Jadilah semua pencipta lagu sekarang terayomi Pak dari Ya, royalti. betul. Karaoke itu dari Bayar acara-acara itu. bayar tiap tahun. Masuk dok. Mungkin kalau tidak salah mungkin sekitar 3 miliar itu dari iuran karaoke itu untuk para pencipta lagu. Itu Dan alhamdulillah. Penghaji Akai Ramai kan juga ikut menikmati royalti yang kejajar tadi ya. Ya Dengan kalau kita karena bukan pencipta ya tidak termasuk, tetapi royalti tanda kutip membantu di- Roma dalam menciptakan itu, insya Allah itu kecipratan. pahala. Insya Allah itu pahala ya. Kecipratan itu setidaknya wis Gusti Allah. Dua. Ya, Kecipratan karena kan dua. perjuangan Roma ini kita support. Intinya di sana kita. Selain aktif di produksi YouTube sebagai YouTuber apa sekarang? Bang Aka Irama. Ya 10 tahun terakhir ini saya ngajar ya, Dosen di ya? UIN Fakultas Dakwah. Kemudian juga ada pekerjaan yang baru ya. Ya sama juga kira-kira 10 tahun terakhir ini. Itu ada pekerjaan di orang-orang asing ya yang bekerja di Indonesia, itu harus punya dokumen-dokumen. Ya. Nah, saya menghandle itu. Memang agak beda dengan dunia Permit kerja, media, gitu. tetapi menurut saya itu Tetap berhubungan. dunia baru dan menarik. Ya. Ya, itu masalah hukum. Ya, terima kasih Bang Haji Akai Rahma atas kehadirannya di podcast kami Iya, di terima kasih. Jatim News Media. Dan sobat, ini sosok Bang Haji Akai Rahma. Perjuangan tidak akan berakhir dan tidak akan diakhiri. Gitu Bang Haji ya? Iya. Seperti yang lagunya Bang Haji Roma Irama. Iya. Perjuangan dan doa. Perjuangan dan doa. Istimewa. Dalam usia yang sekian, beliau itu nggak mau nganggur dan tidak mau diakui tua. Terlalu Istimewa. jauh. Terlalu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, tanpa subscribe, like, komen dan ting-tung, itu kan ada belnya, kami tidak ada apa-apanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bang Haji. Terima kasih. Akai Cak Amo. Rahma. Iya. Akanya nih yang